Bab 593, Undangan Ivan. Kakak, semuanya sudah berlalu, tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Agam menggelengkan kepalanya, menatap kakaknya, dan tertawa sambil berkata, "Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Bagaimana bisa? Pasti sulit bagimu untuk menyembunyikannya dariku. Aku tahu bahwa kamu telah menanggung beban jauh lebih dari yang aku bayangkan." Kirana duduk di samping, mengelus wajah Agam, dan berkata, "Agam, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Citra, dia adalah gadis yang baik. Dia adalah gadis yang sangat, sangat baik. Mungkin kamu pernah menyalahkannya dan berpikir dia yang meninggalkan hubungan kalian. Tapi, percayalah, dia sangat mencintaimu." Melihat ekspresi tertegun Agam, Kirana berkata dengan marah, "Kamu ini, semuanya bagus, tapi terlalu lamban soal perasaan. Untuk menjaga perasaanmu, Citra pulang ke kampung halaman kita di daerah Lamunta bersamamu. Dia harus menanggung kemarahan orang tuanya, penghinaan kerabatnya, dan reputasi yang paling penting bagi gadis manapun. Tapi, dia tidak pernah memberitahumu tentang semua ini. Dia juga tidak mengungkapkan emosi apapun padaku. Dia hanya menanggung semua ini dalam hati. Aku pikir masih banyak lagi contoh seperti ini. Pikirkanlah baik-baik, apa itu benar?" Setelah mendengarkan kata-kata kakaknya, Agam tampak tertegun. Beberapa kejadian terus melintas di benaknya. Baik saat tambang emas Gunung Cayan, perusahaan Yobela, ataupun pesta amal di kota Lingga. Setiap kali dia muncul bersama keluarganya, Citra akan berdiri di sisi Agam tanpa ragu-ragu. Dia adalah seorang gadis sangat mementingkan keluarga. Akan tetapi, dia tidak ragu-ragu bertengkar dengan keluarganya berkali-kali untuk kepentingan Agam. Bahkan sampai saling dendam. Citra juga seorang gadis dengan harga diri yang tinggi. Akan tetapi, untuk membantu Agam, dia memilih menanggung banyak cercaan. Citra tidak seperti Agam yang memiliki kekuatan dan sumber daya yang besar untuk mendukungnya. Dia tidak punya apa-apa, hanya seorang gadis yang tidak berdaya. Agam seperti melihat punggung Citra yang berpura-pura keras kepala dan menolak melihat ke belakang. Napas Agam menjadi berat dan hatinya sakit. Apa yang telah dia lakukan? Sepasang telapak tangan yang dingin menempel pada kepalan tinju Agam. Kirana berkata dengan lembut, "Mungkin, dia selalu menunggumu membawanya keluar dari jurang kesakitan. Berjanjilah padaku untuk tidak mengecewakannya, oke?" Kartu undangan di atas meja tiba-tiba berubah menjadi bubuk. Agam berkata dengan tenang, "Kalau dia benar-benar meninggalkanku, itu akan menjadi tragedi terbesar dalam hidupku. Meskipun semuanya musnah, aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi." Agam kembali ke kamar. Dia memanggil Tungku Raja Dewa Tembaga dan melemparkan bahan obat pil peningkat energi ke dalamnya. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, sangat mudah untuk melakukan pemurnian pil di tingkat berharga. Pil selesai. Sebuah pil bulat jatuh ke tangan Agam. Penyakit kakaknya akhirnya bisa sembuh total. Setelah lega, Agam menyingkirkan pikiran yang mengganggunya dan memasuki tingkat ketiga penyimpanan semesta. Tingkat ketiga penyimpanan semesta disebut tingkat istimewa. Hal-hal yang dikaitkan dengan kata istimewa jelas luar biasa. Benar saja. Metode kultivasi dan rahasia di tingkat istimewa relatif sedikit. Namun, baik dari efek dan fungsinya, semuanya jauh di atas tingkat berharga. Secara umum, sebagian besar metode kultivasi dan rahasia dalam tingkat berharga menggunakan energi antara langit dan bumi untuk mengerahkan kekuatan mereka. Namun, tingkat istimewa berada di luar pemahaman orang fana. Ini mencakup hukum dalam filosofi Tao yang menjangkau lebih luas. Kekuatan yang dikandungnya layak dipadankan dengan kata ilahi. Tingkat berharga memanfaatkan kekuatan, tingkat istimewa sendiri untuk menciptakan kekuatan. Agam melahap pengetahuan di sana seperti orang kelaparan 3 hari yang masuk ke restoran makan sepuasnya. Selama dia bisa mempelajarinya, terlepas dari apakah dia bisa menggunakannya sekarang atau tidak, dia akan belajar dan memahaminya. Pada saat Agam keluar dari kondisi itu, dia melihat jam elektronik di atas meja dan menunjukkan waktu sudah subuh pukul 4:30. Agam perlahan mengembuskan napas, matanya menunjukkan kebahagiaan. Banyak sekali yang didapatkannya. Cukup dengan rahasia tingkat istimewa, dia yang berada di alam langit tingkat 5 bisa membunuh orang alam langit tingkat 8. Sekalipun dia tidak menggunakan alat sihir atau bahkan kekuatan penguasa neraka. Di atas alam bumi, perbedaan setiap tingkatan sangat besar, apalagi alam langit. Tampaknya itu hanya beda 3 tingkatan. Akan tetapi, dengan beberapa rahasia yang ada saat ini, benar-benar mustahil untuk melakukan ini. Di antara rahasia yang dikuasai dari tingkat istimewa, ada satu yang paling kuat. Meskipun tidak sebagus rahasia tertinggi, itu jelas merupakan rahasia terbaik dalam tingkat istimewa. Namanya catatan pasukan ilahi. Catatan pasukan ilahi dapat memanggil pasukan ilahi. Kekuatan pasukan ilahi tergantung pada pemahaman pemakainya tentang sebab dan akibat serta hukum dunia. Makin tinggi tingkatannya, makin kuat kekuatan pasukan ilahi. Seiring kemampuannya meningkat, bisa ada lebih dari satu pasukan ilahi.
bisa 2, 3, atau bahkan ke 10.000. Pikiran Agam bergerak, kilatan cahaya putih muncul di tubuhnya. Kemudian, bayangan orang berbalut zirah besi dan memegang kapak panjang terpisah dari tubuhnya. Bayangan itu memiliki ekspresi yang kaku dan tidak memiliki akal. Mengendalikannya bukanlah tantangan kecil bagi kekuatan spiritual. Namun, kesulitan ini hampir bisa diabaikan oleh Agam. Melihat pasukan ilahi di depannya, Agam menyipitkan mata dan meninjunya. Seiring dengan pikiran Agam, pasukan ilahi juga meninjunya. Boom! Penghalang setengah meter dilepaskan dari tubuh Agam dan mengelilingi Agam bersama pasukan ilahi di dalamnya. Penghalang menyerap semua kekuatan ledakan. Menarik tinjunya, Agam tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Kuat sekali. Kekuatan pasukan ilahi sudah mencapai alam langit tingkat 5. Sekalipun yang ini rusak, Agam dapat memanggil pasukan yang lain dengan sangat cepat. Dengan kata lain, Agam memiliki pasukan setia alam langit tingkat 5 yang hampir tak ada habisnya. Selain itu, memanggil pasukan ilahi tidak perlu merapalkan mantra atau mudra. Hanya dengan memikirkannya saja sudah bisa muncul. Hal seperti ini dapat memainkan peran penting dalam pertempuran. Satu-satunya kekurangannya adalah berdasarkan penguasaan Agam tentang sebab dan akibat serta hukum dunia saat ini, dia hanya bisa memanggil satu saja. Jika dia bisa memanggil ratusan pasukan ilahi sekaligus, apalah artinya keluarga tersembunyi itu, tinggal dihancurkan saja. Setelah membubarkan pasukan ilahi dan mengontrol pikirannya, Agam mandi air hangat dan pergi tidur. Keesokan paginya, setelah Agam mandi dan makan, dia memberikan pil peningkat energi kepada Kirana dan meminta Kirana meminumnya. Meskipun Agam tidak menjelaskan apapun, Kirana akan mempercayainya tanpa syarat. Sekalipun itu racun. Setelah mengatasi penyakit kakaknya, Agam berencana mengajak Citra keluar dan membantunya melepaskan mantra pemurnian hati. Baru saja dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menelpon, sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk. Agam sedikit mengerutkan kening. Ini adalah nomor pribadinya. Hanya beberapa orang yang mengetahuinya. Mereka juga tidak mungkin memberikannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan Agam. Agam melihat sosok kakaknya yang sibuk mencuci piring di dapur. Dia berjalan ke balkon dan menjawab telepon. "Apa kamu merindukanku, teman baikku?" Suara yang sangat akrab datang dari telepon. Suara ini menyebabkan mata Agam melotot marah dan wajahnya seketika masam. "Ivan!" Agam sudah melihat sifat asli Ivan dengan jelas. Persahabatan dulu sudah tidak ada lagi, hanya menyisakan dendam dan kebencian di antara mereka berdua. "Agam, kamu dan aku pernah menjadi teman terbaik. Setelah tidak saling menghubungi begitu lama, mengapa kamu masih punya prasangka buruk terhadapku?" Ivan tertawa. "Kamu juga mengatakan kita pernah menjadi teman." Agam menyalakan sebatang rokok dan berkata perlahan. "Apa kamu lupa? Saat kita baru memulai bisnis, aku menemanimu melewati masa-masa tersulit. Kita menangis dan tertawa bersama. Hubungan antara kita bahkan lebih luas dari dunia ini. Tapi, kemudian, semuanya berubah." Agam menyela kata-kata Ivan dan berkata dengan tenang. "Aku pernah menganggapmu sebagai teman baikku, tapi kamu menganggapku sebagai apa? Sebagai batu loncatan, sebagai binatang jalang. Ivan, tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi sekarang. Tiap kali kamu mengatakan teman baik hanya akan membuatku merasa najis. Kita sudah lama tidak bertemu. Ayo ketemu. Tempatnya. Restoran Si Gemuk di depan pintu masuk Universitas Primadona. Sampai jumpa di tempat biasa." Bab 594, Hamil. Restoran Si Gemuk adalah restoran yang sangat biasa di depan gerbang Universitas Primadona. Total ada 5-6 meja. Salah satunya penuh dengan banyak barang. Meskipun lingkungannya sangat biasa, restoran ini menang di murah dan enak. Ketika mereka masih kuliah, Agam dan Ivan bosan makan di kantin dan sering datang ke sini untuk makan enak. Karena belum jam makan, tidak banyak orang di restoran. Kadang-kadang, mahasiswa yang selesai kelas lebih awal akan membungkus makanan dan kembali ke asrama untuk makan. Agam memilih meja yang menghadap pintu dan duduk. Tidak lama kemudian, seorang siswa muda yang tidak dikenal datang dan duduk di hadapan Agam. Mereka berdua saling memandang. Agam mencibir dan berkata, "Mengendalikan seorang mahasiswa untuk bertemu denganku. Ivan, sampai sekarang pun kamu tidak berani menghadapiku." Mahasiswa di depannya sudah dikendalikan oleh Ivan. Dia hanyalah manusia tiruan yang dikendalikan. "Kamu dan aku bukan lagi orang biasa. Terkadang sulit menunjukkan wajah kita sendiri." Mahasiswa itu, Ivan, menggelengkan kepalanya. Mulutnya tersenyum saat dia berkata, "Selain itu, tubuhku telah hancur dan hanya jiwaku yang tersisa. Tidak peduli dengan wajah apapun, aku tetaplah aku. Permisi, tumis tahu kering." Saat ini, pemilik restoran datang membawa makanan. Mereka berdua tidak berbicara. Setelah pemilik restoran pergi,
Ivan melirik para mahasiswa di restoran dan berkata dengan emosi. Aku datang lebih awal darimu. Aku mengelilingi kampus, juga pergi ke kamar asrama kita. Tapi, yang membuka pintu adalah orang lain. Menurutmu, kalau kita tidak lulus, pasti akan sangat bagus, kan? Agam menyerahkan sebatang rokok pada Ivan. Ivan mengisapnya dan matanya berbinar. Ini bagus loh, dari 9 alam surgawi. Kalau saat itu kamu punya sebungkus rokok ini, seluruh kelas akan rela tunduk padamu. Haha. Kalau kamu mau, aku bisa memberimu 1 slov. Agam menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Setelah meletakkan bungkus rokok, dia berkata, kalau kamu merindukan keindahan masa lalu, aku bisa memenuhi keinginanmu dan membiarkanmu menjadi orang biasa lagi. Lupakanlah jadi orang biasa. Hidup orang biasa terlalu menderita. Kalau saat itu kita punya kemampuan seperti sekarang, kita tidak mungkin menjadi musuh. Ini semua karena dipaksa oleh kenyataan. Kurasa tidak? Agam menggelengkan kepalanya, dia menatap Ivan dan berkata, keinginanmu tidak akan terpuaskan. Ketika kamu sudah membeli rumah, kamu ingin menggantinya jadi villa. Setelah mendapatkan 2 miliar, kamu ingin mendapatkan 20 miliar. Ivan, kamu dan aku ditakdirkan untuk menjadi seperti ini. Kamu benar-benar mengenalku dengan sangat baik. Ivan tersenyum aneh dan mencondongkan kepalanya untuk melihat Agam dan berkata, sama seperti aku yang memahamimu. Hei, jangan bicara lagi. Minggir, makanan datang. Pemilik restoran membawa makanan lagi dan tidak tahan menggerutu. Dia merasa kedua orang ini telah membaca terlalu banyak novel dan kerasukan. Setiap ucapan mereka adalah omong kosong. Hidangan yang begitu enak, mengapa tidak ditemani bir? Bang, minta bir. Ivan berteriak. Makanan disajikan dengan cepat. Ivan minum dengan Agam, Agam juga tidak menolak. Mereka berdua menghabiskan sebotol demi sebotol. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Ketika sudah kenyang makan dan minum, Ivan berserdawa dan berkata dengan puas. Aku sudah lama tidak mencicipi daging yang dimasak. Bekerja di bawah si tua Aditya itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Aku hampir lupa pernah menjadi manusia. Agam memutar gelas di tangannya dan menatap Ivan untuk waktu yang lama. Dia berkata perlahan. Aku menyesal tidak bisa membunuhmu. Oh! Ivan meletakkan lengannya di atas meja dan berkata dengan penuh minat. Apa kamu khawatir aku akan mencelakaimu lagi? Tidak, karena kamu adalah mantan temanku. Aku menyesal tidak membunuhmu dan membiarkanmu mengambil jalan yang salah. Kata Agam dengan tenang. Ivan mengangkat alisnya dan berkata dengan terus terang. Kamu, seorang baik, datang untuk memberiku petunjuk, ya? Kalau begitu, bolehkah aku bertanya, kalau aku kembali ke jalan yang benar sekarang, apa masih ada kesempatan? Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Sudah terlambat. Agam menggelengkan kepalanya dan menatapnya lekat-lekat. Percayalah, akhirmu akan menyedihkan. Ivan terkejut dan wajahnya berubah masam. Hei, setelah mendengarkan kata-katamu, aku bisa yakin untuk terus berjalan di jalanku. Ivan meneguk bir, bangkit, dan mencibir. Agam, kita masih punya waktu yang lama. Setelah mengatakan ini, gelombang serangan melonjak keluar dari tubuh Ivan. Mata mahasiswa itu berputar dan dia terduduk di bangku dengan lemas. Setelah beberapa lama, mahasiswa itu membuka matanya dan berkata dengan ekspresi bingung. Bukankah aku main bersama di asrama? Mengapa aku datang ke sini? Dia memandang Agam seolah-olah telah melihat hantu. Siapa kamu? Agam mengabaikannya, memanggil pemilik restoran untuk membayar, dan bangkit pergi. Ivan yang berinisiatif untuk bertemu membuat Agam curiga. Berdasarkan pemahamannya, orang ini sangat cerdik. Pertemuan ini pasti sudah direncanakan sebelumnya. Mantra pemurnian hati harus dilepaskan. Setelah menyalakan sebatang rokok, Agam mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon. Bayangan kartu undangan muncul di benaknya. Momen ini terasa akrab. Seolah kejadian kemarin terulang kembali. Nada suaraku ternyata sama sepertimu. Bukankah itu bukti cinta kita? Lagu Syahrean sayangnya bukan kamu diputar di radio universitas di jam antar kelas. Sayang sekali bukan kamu yang menemaniku sampai akhir, berjalan bersama hingga tersesat. Lirik ini, disertai dengan melodi yang bergerak, sepertinya menceritakan hubungan antara dia dan Citra. Sudah waktunya untuk mengakui segalanya pada Citra. Agam menarik napas dalam-dalam dan menghubungi Jamal. Kak Jamal, hubungi semua orang di Provinsi S untuk makan bersama di Kota Primadona. Rumah Sakit Umum Pertama Kota Primadona. Citra sedang mengantre dengan lembaran hasil uji laboratorium di tangannya. Dia memegang perut kecilnya. Wajahnya agak pucat. Citra Pambudi. Perawat itu keluar dan membawanya ke ruang pemeriksaan. Dokter melihat hasil uji laboratorium dan bertanya. Ada apa?
Akhir-akhir ini, aku sering ketiduran. Aku sering merasa lemas dan mual. Sudah berapa lama sejak haid terakhir? Dokter tiba-tiba bertanya. Ini, sudah agak lama. Citra berpikir sejenak dan bertanya dengan ragu-ragu. Mungkinkah karena aku bergadang bekerja sebelumnya dan membuat tubuhku lelah? Gejala kamu tidak ada hubungannya dengan bergadang. Sistem pencernaan kamu juga sangat sehat. Tidak ada yang salah dengan itu. Dokter melihat hasil uji laboratorium dengan cermat. Kemudian, dia mendongak dan bertanya. Apa kamu sudah menikah atau sudah punya pacar? Citra terkejut, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dokter melihat ekspresinya dan mengoperasikan komputer sebentar. Dia menyerahkan selembar formulir dan berkata, bayar biayanya dan periksa HCG. Dokter, apa itu HCG? Citra mengejapkan mata. Dokter mengabaikannya dan berteriak. Selanjutnya, Citra terdorong oleh orang-orang di belakang. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan ruang pemeriksaan dengan formulir itu. Setelah mengantre membayar biayanya, Citra bersiap akan pergi. Tiba-tiba, dia merasa pusing. Wanita yang mengantre buru-buru memapahnya. Terima kasih. Citra tersenyum lemah. Ketika wanita itu melihat daftar di tangan Citra, dia mengerutkan kening dan berkata, Mbak, di mana suamimu? Bagaimana dia bisa mempercayai kamu tes kehamilan sendirian? Apa? Tes kehamilan? Citra mau tidak mau tercengang. Ya, HCG untuk memeriksa kehamilan, tidakkah kamu tahu? Wanita itu telah melahirkan 2 anak dan sangat berpengalaman dalam hal ini. Mbak, biar aku memberitahumu sesuatu. Aku melihat wajahmu saja sudah tahu kamu mungkin hamil. Kamu harus pergi dan memeriksanya. Jangan menunda lagi. Kata wanita itu ramah. Citra merasa canggung. Dia sama sekali tidak percaya dia hamil. Dia memang pernah berhubungan dengan Agam, tetapi saat itu, dia tidak mengerti apa-apa. Tidak mungkin langsung dapat dalam sekali coba, kan? Citra masih berpikir mungkin dia terlalu banyak bekerja. Bagaimanapun, dia pernah mengalami gejala serupa sebelumnya. Namun, dia sudah bayar. Jadi, mari kita periksa. Setelah mengambil darah, perawat berkata, duduk dan istirahatlah. Hasilnya akan keluar dalam 15 menit. Begitu Citra duduk, ponselnya berdering. Melihat nomor penelepon, ekspresi Citra berubah rumit. Setelah ragu-ragu, dia menggigit bibirnya dan menjawab telepon. Dia benar-benar tidak bisa berhenti merindukan Agam. Dia tidak tega menolak panggilannya. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Bagaimana kalau kita minum teh bersama nanti? Mendengarkan suara Agam, Citra baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba merasa mual. Citra menutup telepon dan bergegas ke kamar mandi untuk muntah. Tidak enak badan sekali. Dia tidak pernah semenderita ini. Dia sudah tidak makan selama hampir 2 hari. Dia sudah tidak bisa memuntahkan apapun. Mbak, kondisimu cukup serius. Kamu pasti hamil. Wanita yang mengantre sebelumnya kebetulan datang ke kamar mandi. Dia menepuk punggung Citra dan memberi Citra permen. Permen jeruk, aku makan ini ketika aku hamil. Itu sangat efektif. Terima kasih. Citra ingin menjelaskan, tetapi dia masih merasa mual. Dengan permen di mulutnya, dia merasa jauh lebih nyaman. Wanita itu membantunya ke ruang tunggu dan duduk. Siaran panggilan memberitahu Citra untuk mengambil hasil uji laboratorium. Wanita itu membantu mengambilnya kembali. Dia melihat isi hasil tesnya dan tersenyum. Mbak, tebakanku benar kan? Kamu benar-benar hamil. Apa? Citra panik dan mengambil hasil uji laboratoriumnya. Lihat, nilai HGC kamu beberapa kali lipat lebih tinggi dari orang biasa. Kamu sedang hamil. Wanita itu menunjuk analisis data di lembaran hasil tes tersebut. Pikiran Citra menjadi kosong. Dia benar-benar hamil. Bab 595, pengakuan. Citra meraih tangan wanita itu dan berkata seperti anak kecil yang ketakutan. Kakak, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kamu jangan khawatir. Semua wanita akan melalui ini. Ini hal yang baik. Wanita itu tersenyum dan menghibur. Biar ku beritahu, wanita itu paling tidak nyaman di 2-3 bulan pertama kehamilan. Ini juga merupakan masa paling kritis. Selama periode waktu ini, kamu harus istirahat. Kamu tidak boleh masuk angin, tidak boleh kelelahan, dan nutrisi kamu harus tercukupi. Citra duduk tertegun. Dia hampir tidak mendengarkan kata-kata wanita itu. Dia tidak pernah berpikir hal seperti ini akan terjadi. Tercengang dan bingung. Citra yang pernah memegang kekuasaan di dunia bisnis tiba-tiba menjadi seorang gadis kecil. Ketidakberdayaan mengisi di hatinya dan membanjirinya. Mbak. Wanita itu menarik lengan Citra, menyadarkannya kembali. Hal terpenting di masa kehamilan wanita ini adalah dia membutuhkan seseorang untuk merawatnya.
Mana suamimu? Sesibuk apapun dia bekerja, kamu harus memintanya menjemputmu. Kata wanita itu dengan tidak puas. Aku akan memberitahunya. Kata Citra panik. Oke, aku mau periksa ke dokter lagi. Jaga dirimu. Wanita itu tetap khawatir dan memberi Citra beberapa permen jeruk lagi sebelum pergi. Citra memberikan hasil uji laboratorium kepada dokter. Hasilnya dikonfirmasi. Dia benar-benar hamil. Saat Citra membawa hasil tes itu keluar dari rumah sakit, Cahya mengirim pesan menanyakan keberadaannya. Cahya memintanya pergi mencoba gaun untuk pertunangan besok. Citra mematikan WhatsApp dengan kesal. Barulah kemudian, dia melihat beberapa panggilan tak terjawab dari Agam. Citra menggigit bibirnya, hatinya kacau. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana membicarakan hal ini dengan Agam. Apakah dia akan percaya? Mungkin, dia akan salah paham. Namun, Citra memegang erat lembaran hasil uji laboratorium itu. Di satu sisi, dia ingin menjauh dari Agam. Akan tetapi, di sisi lain, perasaan rumit di hatinya membuat Citra tidak bisa menyerah. Sekarang dia mengandung anak Agam. Dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Agam menelpon lagi. Hati Citra tersiksa. Akhirnya dia tetap menjawab telepon. Kenapa kamu tiba-tiba menutup telepon? Apa kamu dalam masalah? Agam bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, hanya saja. Citra menarik napas dalam-dalam dan terkekeh sambil berkata. Barusan kamu bilang ingin minum teh bersama, ya? Oke, kamu di mana? Aku akan mencarimu. Setengah jam kemudian, Agam berada di restoran barat dan menunggu kedatangan Citra. Melihat wajah Citra yang pucat, Agam mengerutkan kening dan bertanya. Mengapa kamu terlihat sangat pucat? Apa kamu sakit? Saat dia berbicara, Agam ingin melakukan palpasi. Citra menarik tangannya secepat kilat. Dia tahu keterampilan medis Agam sangat tinggi. Jika diperiksa olehnya, Agam pasti akan tahu bahwa dia hamil. Citra belum siap untuk itu. Melihat Citra bereaksi begitu keras, Agam berpikir Citra menjauhinya. Agam menghela napas diam-diam dan berkata, tidak apa-apa kalau kamu tidak membiarkan aku memeriksanya. Tapi di tubuhmu ada mantra jahat. Kamu membutuhkanku untuk membantumu melenyapkannya. Kalau tidak, hidup kamu akan terancam. Melihat sikap keras Agam, Citra tidak bisa berkata apa-apa. Agam mengangkat tangan kirinya dan menggunakan kekuatan penguasa neraka tingkat 3 pada Citra. Dengan kekuatan Agam saat ini, sangat mudah untuk menyingkirkan mantra pemurnian hati. Jadi, dia dengan sangat mudah menghapus mantra iblis di tubuh Citra. Agam mengkhawatirkan tubuh Citra, jadi dia berencana untuk sekalian menghilangkan penyakitnya. Alhasil, terjadi hal yang mencengangkan. Ketika Agam ingin menyelidiki kondisi fisik Citra lebih lanjut, dia dihalangi oleh kekuatan khusus di tubuh Citra. Agam tidak dapat mendapat informasi apapun. Tidak hanya kondisi fisik Citra, bahkan sebab dan akibat Citra juga tidak bisa. Ini terlalu aneh. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Agam asal memeriksa seorang pria di meja sebelah. Informasi muncul di benaknya dengan tepat. Sebaliknya, ketika memeriksa Citra lagi, dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Agam berpikir keras. Kekuatan penguasa neraka bisa mengadili semua makhluk hidup di dunia. Alasan mengapa Citra bisa lolos terlepas tidak hanya berkaitan dengan kondisi khususnya, tetapi mungkin juga karena Citra memiliki hubungan yang terlalu dalam dengannya. Karena itu, sebab dan akibat mereka berdua saling berkaitan menyebabkan kegagalan kekuatan penguasa neraka. Seperti kata pepatah, seorang dokter tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Sama seperti Agam tidak dapat memeriksa sebab dan akibatnya sendiri, dia tidak dapat memeriksa Citra juga. Agam agak sakit kepala. Dengan seperti ini, kecuali Citra memberitahu tentang kondisinya sendiri, Agam tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Apa sudah? Citra bertanya dengan ragu-ragu. Ya. Agam perlahan meletakkan tangannya. Melihat ekspresi Agam tidak ada yang aneh, jelas dia belum menyadari Citra hamil. Citra merasa lega. Lalu, digantikan dengan rasa tidak berdaya dan kesepian. Emosi yang bertolak belakang ini membuat Citra terdiam. Suasana menjadi kaku. Citra Pambudi. Saat ini, Agam perlahan berbicara. Citra terkejut. Ini adalah pertama kalinya Agam memanggilnya dengan nama lengkap. Citra jadi bingung harus berbuat apa. Ada apa? Citra berpura-pura tenang dan mengaduk kopi. Apa kamu akan bertunangan besok? Tanya Agam dengan suara pelan. Citra mengangguk ringan, tidak berani menatap mata Agam. Maafkan aku, kamu mungkin tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Agam mengembuskan napas dan tersenyum. Karena kamu adalah istriku, bahkan setelah kita bercerai, itu tidak akan mengubah fakta ini. Kamu hanya bisa menjadi wanitaku,
Tubuh Citra bergetar, matanya yang indah menunjukkan kepanikan. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Dengarkan aku. Agam menarik napas dalam-dalam, lalu menatap mata Citra yang merah dan berkata, "Sejak hari pertama aku bertemu denganmu, aku berpikir, bagaimana bisa ada gadis secantik itu di dunia ini? Dia sangat baik dan polos. Meskipun dia bisa sedikit emosian dan sangat keras kepala, aku tahu itu semua untuk melindungi dirinya sendiri. Aku pernah tidak mengerti hubungan kita, apa itu rasa tanggung jawab atau cinta. Aku juga pernah salah paham, kamu juga salah paham tentangku. Kita impas. Sekarang aku sangat mengerti satu hal. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa membiarkanmu masuk ke pelukan pria lain, apalagi membiarkanmu menikah dengan orang yang tidak kamu cintai. Aku tahu kata-kataku akan membebanimu, tapi tidak peduli apa yang kamu pikirkan, aku akan melakukan segalanya agar tidak ada penyesalan di antara kita." Sampai di titik ini, Agam membuka mulutnya dan berkata dengan senyum pahit setelah waktu yang lama. "Maaf, aku tidak pandai bicara. Bahkan kakakku memarahiku lamban soal perasaan. Aku tidak tahu bagaimana mengucapkan kata-kata yang menyentuh, tapi..." Agam tidak bisa melanjutkan lagi, karena dia melihat Citra terus terisak dengan kepala menunduk. Air mata menetes dari wajahnya yang lesu dan cantik ke dalam kopi. "Jangan menangis. Kalau kamu tidak mau, aku akan menarik kembali apa yang baru saja aku katakan." Agam langsung bingung dan buru-buru mengambil tisu untuk membantu Citra menyeka air matanya. Citra menggelengkan kepalanya dan mendongak dengan air mata mengalir. Dia berkata dengan getir, "Kenapa kamu mengatakan ini padaku? Aku jelas-jelas sudah berusaha melupakanmu, tapi kenapa kamu masih seperti ini? Agam, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku benar-benar tidak tahu. Aku..." Agam mengulurkan tangannya yang hangat dan meletakkannya dengan lembut di kepala Citra. Dia bertanya dengan lembut, "Apa kamu menyembunyikan sesuatu yang sulit diucapkan? Katakan padaku, ya?" Jika Agam masih tidak bisa merasakan rasa sayang Citra, dia benar-benar idiot. Namun, Citra tetap bersikeras akan sesuatu. Dia pasti diancam. "Apa keluargamu yang mengancammu atau Fajar?" Agam bertanya sambil tersenyum. Saat bertemu dengan mata Agam, Citra tidak tahan. Dia menggigit bibirnya dan menganggukkan kepalanya dengan lembut. "Haf." Agam menghela napas panjang dengan perasaan lega. "Ternyata begitu. Aku terlalu bodoh sampai tidak melihat semua ini." Agam akhirnya melepas ketegangan di hatinya. "Kalau kamu takut pada mereka, aku dapat memberitahumu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Bab 596, Bos Provinsi Es berkumpul. Citra menggelengkan kepalanya dengan panik dan berkata, "Fajar punya dukungan keluarga Budi Ono. Keluarga mereka sangat besar. Tidak hanya kuat di sisi ekonomi, mereka bahkan punya banyak orang dengan kekuatan luar biasa. Kamu tidak boleh melakukan hal bodoh. Mungkin keluarga Budi Ono kuat, tapi tidak bisa menjadi ancaman bagiku." Siapapun yang mendengar menyinggung keluarga Budi Ono akan ketakutan setengah mati. Namun, Agam adalah satu-satunya yang tersenyum. Melihat penampilan bingung Citra, Agam berkata dengan lembut, "Aku pernah berjanji padamu, setelah kutukanmu terangkat, aku akan menceritakan segalanya tentangku. Sekarang saatnya untuk memenuhi janjiku." "Sudahlah, bisakah kamu berhenti bersikap najis begitu?" Wanita berambut pendek di meja sebelah berkata dengan nada tidak suka yang merusak suasana. Dia berkata dengan tidak suka, "Pecundang miskin berpura-pura apaan sih? Apa kamu pikir kamu adalah orang kaya?" Pria di meja lain tersenyum pada Citra. "Nona, ada terlalu banyak penipu akhir-akhir ini. Jangan tertipu olehnya. Lihat pakaiannya, dia bahkan tidak punya pakaian yang mahal. Bagaimana dia bisa membahagiakanmu? Benar, bersamanya hanya menodai kecantikanmu. Dengarkan perkataanku. Jauhi orang tidak berguna semacam ini sejauh mungkin. Kalau ada kesulitan, kamu bisa memberitahuku. Aku akan mengajakmu jalan-jalan dengan Audi A6. Semua orang di restoran itu ikut mengiyakan. Sejak Citra datang ke restoran, mereka sudah mengarahkan pandangan mereka padanya. Meskipun Citra terlihat sangat lelah dan pucat, wajahnya sangat cantik. Orang-orang sampai mengabaikan kondisinya dan masih terpesona oleh kecantikannya. Melihat dia duduk dengan Agam yang seorang pecundang, mereka merasa sangat kesal. Sekarang setelah menemukan kesempatan, mereka tentu harus menghinanya. Mengabaikan apa yang dikatakan orang-orang ini, Agam memandang Citra sambil tersenyum dan berkata, "Apa kamu suka restoran ini? Aku bisa membelinya dan memberikannya kepadamu." "Ya ampun, lucu sekali. Ini adalah salah satu restoran barat termewah di kota Primadona. Nilainya setidaknya 200 miliar. Bisakah kamu membelinya?" Wanita berambut pendek itu mencibir. Orang lainnya juga melontarkan ejekan. Pada saat itu, pelayan dan manajer datang dengan cepat. "Pak Zahir, kamu datang tepat pada waktunya.
Orang ini sudah tidak waras. Dia mengatakan ingin membeli restoranmu. Tidakkah menurutmu itu konyol? Wanita berambut pendek itu sering makan ke sini dan sangat dekat dengan manajer restoran. Melihat ekspresi masam Pak Sehil, wanita itu menatap Agam dengan mengejek. Dia menunggu melihat Agam diusir. Namun, di momen berikutnya, Pak Sehil membawa pelayan dan langsung membungkuk kepada Agam. Pak Agam, maafkan saya karena membuat Anda tidak nyaman. Melihat hal ini, wanita berambut pendek itu terpaku. Pak Sehil, apa yang kamu lakukan? Dia hanya seorang pecundang miskin. Apa yang kamu takutkan? Wanita berambut pendek itu buru-buru berkata dan sengaja menekan kata miskin dengan sangat keras. Diam! Pak Sehil berbalik dan berteriak. Ekspresinya ganas seolah-olah ingin memakannya. Dia berkata dengan suara yang dalam. Semenit yang lalu, Pak Agam menghabiskan uang 240 miliar untuk membeli restoran ini. Dia sekarang adalah bos besar restoran. Bagaimana bisa kamu menghujatnya? Apa? Semua orang gempar. Menghabiskan 240 miliar untuk membeli restoran ini? Dia orang miskin. Total harga bajunya bahkan tidak sampai 400 ribu. Uang 240 miliar dari mana? Meskipun sebagian besar orang yang datang makan di sini kaya dan dapat mengumpulkan uang lebih dari 200 miliar, mereka tidak akan bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli restoran. Terlebih lagi, Agam bahkan tidak membicarakan harganya dan langsung membelinya. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana dia melakukannya. Itu lebih gampang daripada pergi ke pasar dan membeli sayur. Terus mengapa kalau kamu kaya? Wanita berambut pendek itu tidak mau kalah dan menatap Agam. Tidak peduli seberapa kaya kamu juga orang kaya baru. Itu tidak mengubah fakta kamu berasal dari masyarakat kelas bawah. Baru saja wanita itu selesai berbicara, terdengar keributan di luar restoran. Pelayan bergegas datang. Pak Sehil, pihak mal telah mengeluarkan pemberitahuan dan meminta semua toko untuk segera menutup tokonya. Apa yang terjadi? Pak Sehil agak terkejut. Apa ada inspeksi proteksi kebakaran mal? Sepertinya bukan, aku dengar semua kegiatan dalam radius 10 km dari mal dihentikan. Bahkan jalan-jalan juga dikosongkan. Kota primadona tidak besar. Wilayah pusat kota hanya beradius 10 km. Semua kegiatan dalam radius 10 km dihentikan sama saja hampir seluruh kota primadona berhenti beroperasi. Ini hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Ini pasti ada toko besar yang datang ke kota primadona. Seru seorang pengunjung restoran. Terjadi keributan di antara kerumunan. Siapa tokoh besar yang datang dan bisa menyebabkan kota primadona menutup kota? Wanita berambut pendek itu tampak gembira. Tokoh besar datang ke kota primadona? Jika bisa menjilatnya, dia pasti akan membuat kemajuan besar di masa depan, kan? Wanita berambut pendek itu buru-buru mengeluarkan cermin untuk merias wajahnya. Dia melirik Agam dari sudut matanya dan berkata dengan tidak tulus. Lihat, kan? Hanya pria sejati seperti inilah yang bisa menggemparkan kota primadona. Dibandingkan dengan orang-orang besar itu, kamu bukan siapa-siapa. Agam mengabaikannya dan menatap Citra. Aku ingat kamu selalu berkata padaku untuk tidak menggunakan sumber daringan sembarangan karena bisa mudah gagal. Tapi, aku ingin memberitahumu alasan aku menyanyiakan sumber daringan bebas bukan karena aku mendapatkannya dari menyanjung orang lain. Lalu, bukan mereka yang dipandang tinggi, tapi aku. Langkah kaki yang berisik dan cepat datang dari luar restoran. Jamal Sandoro, Harsha Baskara, dan Norman Haris masuk dengan langkah lebar. Melihat ketiganya, restoran itu gempar. Ketiganya adalah pengusaha raksasa terkenal di kota primadona. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat mengendalikan ekonomi dan hidup masyarakat kota primadona. Sebelum pengunjung sempat bereaksi, seorang pria lain masuk. Daniel Wangsa, bos Forum Niaga Lima Danau, yang juga merupakan sosok mafia penguasa wilayah timur. Dia sangat terkenal di wilayah timur. Dalam kesan mereka, Daniel adalah orang yang sangat sombong dan dingin. Namun, sekarang dia mengenakan pakaian formal dan melangkah cepat. Auranya sudah ditahan menjadikannya seperti seorang bawahan. Tidak terlihat sosok bos besar dari sikapnya. Baik Jamal, Harsha, Norman, ataupun Daniel, mereka semua adalah orang-orang hebat. Mengapa mereka berkumpul di restoran ini? Tanpa menunggu mereka memahami situasinya, mereka mendengar seseorang berseru dari luar. Semua 4 keluarga bergengsi di wilayah timur ada di sini. Apa? Kerumunan orang melihat ke depan pintu dengan ngeri dan melihat 4 pria masuk. Hati mereka bergejolak. Keluarga Swandi, Simon. Keluarga Effendi, Yudi. Keluarga Torkau, Wendy. Keluarga Jackie, Hugo. Kepala keluarga 4 keluarga bergengsi yang misterius semuanya telah tiba. Mereka adalah penguasa sebenarnya di wilayah timur. Sekarang, mereka muncul di tempat ini bersama-sama.
Untuk apa mereka di sini? Tidak ada yang bisa menjawab keraguan di hati para pengunjung. Citra melihat situasi ini dengan ekspresi terpana. Jamal, Harsha, Norman, dan Daniel masih bisa dimengerti. Akan tetapi, mengapa 4 keluarga bergengsi juga datang? Meskipun Citra tahu Agam memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Suwandi, mengapa orang yang datang adalah Simon yang selaku kepala keluarga Suwandi? Hal yang membuat Citra makin bingung adalah hubungan Agam dengan keluarga Effendi sangat buruk. Mengapa kepala keluarga Effendi juga datang? Tiba-tiba, terdengar langkah kaki yang berat dari luar. Seorang pria paruh baya masuk bersama seorang pria tua. Melihat keduanya, sebagian besar orang tercengang. Tiba-tiba, seseorang berseru. Pria ini penguasa Kota Lingga, Kianu Caden, kan? Kota Lingga, pusat ekonomi dan kebudayaan Provinsi S. Orang yang bisa menjadi penguasa Kota Lingga jelas merupakan bos top. Karena Kianu datang bersama seorang lelaki tua, mungkinkah lelaki tua itu? Seorang pria yang lebih tua berkata dengan suara gemetar. Aku tahu. Dia adalah patriark keluarga Viander, Zaidan. Wow! Mendengar ini, suasana gempar. Semua orang tampak terkejut. Klan nomor 1 di Provinsi S, patriark keluarga Viander, benar-benar datang sendiri ke sini. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan hati mereka yang terkejut saat ini. Citra tercengang sepenuhnya. Otaknya sudah tidak bisa berpikir. Bukankah Agam menyinggung keluarga Viander? Bukankah keluarga Viander memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Suwandi? Mengapa keluarga Viander sampai datang juga? Orang yang datang bukanlah anggota keluarga Viander biasa. Dia adalah penguasa keluarga Viander saat ini, Zaidan Viander. Bab 597, Tunduk. Citra tercengang sepenuhnya. Otaknya sudah tidak bisa berpikir. Bukankah Agam menyinggung keluarga Viander? Bukankah keluarga Viander memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Suwandi? Mengapa keluarga Viander sampai datang juga? Orang yang datang bukanlah anggota keluarga Viander biasa. Dia adalah penguasa keluarga Viander saat ini, Zaidan Viander. Saat ini, seorang pria paruh baya masuk dari luar. Pria itu melangkah dengan tegap, pembawaannya mengesankan, dan mengeluarkan aura yang kuat. Melihat orang ini, semua pengunjung yang ada di sana terkejut dan hampir semuanya berdiri. Orang terkaya Provinsi S, bos dengan harta mencapai kuadriliun, Kevin Anjaya. Citra tidak tahan menutup mulutnya. Dia tidak pernah membayangkan Kevin, yang mewakili konglomerat top, bisa datang. Seketika, beberapa ingatan muncul di benaknya. Baik proyek Gunung Cayan, pelelangan, atau pesta amal, hal-hal yang terjadi seperti selalu sesuai dengan keinginan Agam. Sekalipun dia berbuat kesalahan besar, dia bisa lolos dengan selamat. Sekalipun dia menyinggung banyak orang, dia masih bisa aman. Ternyata dari awal dia bukanlah orang yang terlibat, melainkan orang di balik layar yang mengendalikan semua ini. Setelah itu, Jenny Wirawan, Dilan Kosasih, dan yang lainnya bergegas datang satu demi satu. Restoran barat yang luas menjadi sesak. Semua orang sangat tegang hingga mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Hampir semua pemimpin dan penguasa besar di seluruh Provinsi S berkumpul di restoran ini. Sekarang bisa bercanda seperti ini. Lempar saja granat ke sini. Seluruh ekonomi, budaya, dan kekuatan Provinsi S akan mundur setidaknya 30 tahun. Yang membuat mereka bertanya-tanya adalah mengapa para bos top ini berkumpul di tempat seperti ini? Kemudian, mereka mendapatkan jawabannya. Dipimpin oleh Jamal, orang-orang ini berjalan menuju tempat Agam. Wanita berambut pendek di meja sebelah tersadar dari rasa terkejutnya. Melihat kesempatan telah datang, dia segera menarik rambutnya dan berlagak memikat hati. Namun, Jamal dan yang lainnya benar-benar mengabaikan wanita itu. Tatapan mereka hanya tertuju pada satu orang, Agam. Hampir semua orang sudah tiba. Jamal tertawa. Agam mengangguk dan menatap sekelompok orang di belakang Jamal. Dia tersenyum dan berkata, semuanya, aku benar-benar minta maaf karena membuat kalian datang jauh-jauh ke sini. Mari kita makan santai saja hari ini. Aku akan mengundang kalian dalam jamuan makan besok. Pak Agam, Anda terlalu sungkan. Cukup satu kata dari Anda, kami pasti harus datang sesulit apapun. Pak Agam, kamu memberi aku segalanya. Hidupku juga milikmu. Tidak peduli apa yang kamu minta, aku akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Semua orang tertawa. Kata-kata yang begitu sopan menyebabkan orang lainnya terkejut. Harsha dan penguasa properti di kota Primadona. Direktur grup investasi abadi. Ketua mafia penguasa wilayah timur. Patriark 4 keluarga bergengsi wilayah timur. Patriark klan nomor 1 Provinsi S. Orang terkaya nomor 1 di Provinsi S. Jajaran bergengsi seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai kegilaan. Namun, orang-orang besar ini bersikap sopan kepada Agam. Kesombongan dan aura mereka semua ditahan.
Mereka menghormati Agam dalam setiap kata dan perbuatan. Wanita berambut pendek itu merasa ngeri. Dia ingat kata-kata mengejek Agam yang sebelumnya. Kamu bukan siapa-siapa. Ucapan yang sungguh konyol. Bos yang dia kenal dan orang besar top yang bahkan ingin dia jila dalam mimpi sekarang membungkuk kepada pria yang dia pandang rendah. Ini hampir membuatnya lepas kendali. Apa yang telah dia lakukan? Jika dia tidak begitu jahat tadi dan mengucapkan kata-kata yang baik, mungkin mimpinya selama ini akan terwujud. Namun, semua ini hancur oleh pandangan piciknya sendiri. Siapkan beberapa meja dan layani teman-temanku ini. Agam berkata sambil tersenyum kepada Pak Zahil yang masih terpana. Pak Zahil tersadar dan berkata, "Ya, Pak Agam. Aku akan segera mengaturnya." Dia sama sekali tidak berani ceroboh dan segera mengatur orang menyusun meja panjang. Semua orang duduk. Aturan posisi duduk sangat penting dan tidak ada hubungannya dengan kemampuan finansial. Hugo, Wendy, Daniel, Dylan dan yang lainnya duduk agak lebih jauh. Bahkan Zaidan duduk dalam posisi yang agak terpojok. Malah Harsa, Norman, dan Jamal duduk di dekat Agam. Mereka memang secara keseluruhan lebih lemah, tetapi memiliki hubungan terdekat dengan Agam. Provinsi S saat ini berbeda dengan kondisi terpecah-pecah dulu. Mungkin masih akan ada perselisihan kepentingan di antara beberapa pihak, tetapi mereka tidak akan berani melewati batas. Yang benar-benar kuat di Provinsi S bukanlah yang terkaya, tetapi siapa yang memiliki hubungan terbaik dengan Agam. Meskipun Agam tidak pernah menyebutkan hal ini, tiap orang telah mencapai kesepahaman. Seperti yang kamu lihat sendiri. Apa ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Agam memandang Citra dan tersenyum kecil. Aura yang tak terlihat mengalir keluar dari tubuhnya. Dia tidak lagi terlihat biasa-biasa saja, auranya tiba-tiba berubah. Semua orang samar-samar seperti telah melihat persaingan dan penipuan di antara manusia serta langit merah dan lautan darah di masa perang. Agam berdiri teguh di tengah angin dan hujan medan pertempuran. Dia berdiri di puncak dunia tertinggi, mengendalikan dunia seperti bidak catur. Setiap gerakan tangannya mengendalikan hidup dan mati serta hukum sebab dan akibat. Dalam satu jentikan jari, dunia berguncang. Kalian semua hanyalah sosok kecil. Inilah orang kuat yang sebenarnya. Citra menenangkan hatinya dan memandang Agam dengan pandangan rumit. Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Mengapa waktu itu kamu masuk keluarga Pambudi dan menanggung semua hinaan itu? Hidup yang memaksaku." Agam melihat mulut cemberut dan tatapan tidak percaya Citra. Dia tidak tahan tersenyum dan berkata, "Aku tidak berbohong padamu. Dulu aku dipojokkan oleh hidup. Aku butuh uang untuk menyembuhkan penyakit kakakku. Mungkin kamu tidak akan percaya saat aku mengatakan ini. Aku baru mengenal Kak Jamal dan yang lainnya dalam 2 hingga 3 bulan ini." Agam mengangkat bahunya sambil melirik Jamal dan lainnya. Jamal tertawa dan berkata, "Dek, aku tidak yakin tentang hal lain, tapi yang ini pasti benar. Kami termasuk yang paling awal mengenal Agam. Lihatlah Hugo dan yang lainnya. Kurasa mereka baru kenal bulan ini, kan?" Hugo, Wendy, Dylan, dan lainnya mengangkat gelas mereka dan tersenyum. Zaidan berkata dengan emosi, "Kekuatan senior benar-benar tak tertandingi. Meskipun aku baru mengenal senior, aku dan semua anggota keluarga Viander mengagumi senior." Mendengar patriark keluarga Viander sampai memanggil Agam dengan sebutan senior, hati para pengunjung restoran yang hadir bergejolak. Sial, ini mimpi, kan? Ya sudahlah para bos ini datang. Ya sudahlah mereka menyanjung Agam. Namun, mereka bahkan terang-terangan tunduk padanya. Hal yang bahkan tidak berani terjadi dalam mimpi sekarang benar-benar terjadi. Kevin tersenyum dan berkata, "Aku belum lama mengenal Agam, tapi waktu tidak berarti apa-apa. Hari ini, meja kita masih kecil. Beri dia sedikit waktu lagi, tidak banyak, 1 tahun saja. Aku khawatir restoran ini tidak akan muat lagi." Tidak ada yang membantah kata-kata Kevin. Bahkan mereka setuju. Para pengunjung restoran diam. Mereka menyadari hal yang bahkan lebih menakutkan daripada bos-bos yang tunduk pada Agam ini. Hanya dalam 2 hingga 3 bulan, Agam telah menyatukan hampir semua sumber daya utama Provinsi S. Kemampuan seperti itu dideskripsikan dengan kata menakutkan pun sebenarnya masih meremehkannya. Melihat Citra tidak berkata-kata, Agam tahu dia mungkin masih canggung. Jadi, Agam bangkit dan menarik Citra. Dia berkata kepada semua orang, "Semuanya, makan pelan-pelan saja. Kami pergi dulu." Sret. Para bos top ini berdiri dan memberikan penghormatan tertinggi. Hal ini membuat para pengunjung sekali lagi terkejut. "Kak Jamal, tolong bantu aku mengaturnya. Maaf merepotkan." "Hei, oke." Di tengah tatapan hormat semua orang, Agam menarik Citra yang kaku untuk meninggalkan restoran. Hati para pengunjung bergejolak. Terutama orang-orang yang meremehkan Agam sebelumnya. Tubuh mereka kaku karena ketakutan.
Mereka menundukkan kepala dengan keringat dingin bercucuran dan tidak berani bersuara. Bab 598, Pejabat Dunia Akhirat. Benarkah tidak apa-apa kalau kita pergi seperti ini? Itu tidak akan membuat mereka tidak senang, kan? Citra melihat ke belakang berkali-kali dan tidak tahan merasa khawatir. Jangan terlalu dipikirkan. Orang yang benar-benar menghormatimu tidak akan pernah membencimu karena masalah sepele begini. Agam melihat Citra yang masih tidak nyaman, tidak bisa menahan senyumannya. Citra berpikir dan merasa itu benar juga. Dia tidak tahan melihat Agam dan berkata, "Kamu menyembunyikan semua ini dariku sejak lama. Kenapa kamu baru memberitahuku sekarang? Kamu tidak percaya padaku saat aku mengatakannya sebelumnya." Agam mengangkat bahu pasrah dan berkata sambil tersenyum. "Apalagi tujuan aku melakukan ini hanya untuk menghilangkan kekhawatiranmu. Kalau kamu memilih berpisah dariku karena tekanan dari keluarga Budiono, aku tidak akan pernah setuju. Tahukah kamu, sekarang kamu terlihat seperti perampok. Seolah aku tidak akan bisa menikah kecuali denganmu. Bagaimana kamu tahu aku menyukaimu?" Kata Citra dengan kesal. "Uhem." Agam menggaruk kepalanya dan agak malu. Dia bertanya dengan suara kecil. "Kamu tidak benar-benar tidak punya perasaan padaku, kan?" Melihat Agam yang berhati-hati, Citra tidak bisa menahan tawa dan bersenandung ringan. "Akhirnya aku tahu mengapa ada begitu banyak gadis luar biasa di sekitarmu, tapi tidak satu pun dari mereka bersamamu. Kamu benar-benar bodoh. Bodoh ya bodoh sajalah." Agam tentu tahu apa yang dimaksud Citra ketika dia melihat dia menyalahkannya dengan manja. Agam mengembuskan napas lega. Keduanya berjalan berdampingan, menyembunyikan perasaan satu sama lain, dan segera keluar mal. Pada saat itu, seorang gadis kecil penjual bunga datang. "Kak, beli sekat bunga untuk kakak yang cantik ini dong." Agam mengangguk sambil tersenyum. Saat dia hendak membayarnya, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Dia merasakan gelombang energi jahat berkeliaran. Dia melihat gadis kecil itu lagi. Gadis kecil itu mengejapkan mata besarnya dengan polos dan berkata, "Kak, apa kamu tidak ingin membelinya? Ini sangat murah loh, hanya 20.000 sebuket. Aku akan membelinya." Citra membayar buket itu. Dia sangat baik dan tidak tega menolak anak gadis kecil yang begitu imut. "Terima kasih, Kak." Gadis kecil itu pergi sambil membawa buket-buket bunga lain. Agam dan Citra berdua sampai ke depan pintu masuk mal dan duduk. Agam memandang Citra yang memegang buket bunga dan tidak mau meletakkannya. Dia ragu-ragu dan berkata, "Sebaiknya kamu membuangnya." "Mengapa?" Citra agak terkejut. "Tidak ada masalah dengan bunganya, tapi aku sepertinya merasakan energi jahat datang dari gadis kecil itu." Saat Agam berbicara, dia menatap gadis kecil yang masih menjual bunga di depan pintu dan sedikit mengerutkan keningnya. Aneh, energi jahat itu menghilang. Mungkinkah itu perasaannya saja? Tiba-tiba, Agam teringat sesuatu. Dia tidak tahan menyipitkan mata dan melihat pintu keluar mal. Pada saat yang sama, dua pria dan seorang wanita berjalan keluar. Dahi ketiga orang itu berwarna gelap, sekujur tubuh mereka penuh energi jahat. Mereka jelas orang jahat. "Kakak, beli buket bunga buat kakak yang cantik, dong." Gadis kecil itu menghampiri lagi. "Beli apaan? Pergi sana!" Pria jangkung yang memimpin mereka mendorong gadis kecil itu dengan tidak sabar. Si pria dan wanita lain tampak acuh tak acuh. Pria lain yang berjambul berkata, "Benar-benar sial. Apa bagusnya tempat kecil ini? Klan malah mengirim kita untuk menyelidiki orang. Apalagi mal rusak ini malah tutup. Toko besar apanya? Hanya berbakat di Provinsi S saja. Di alam F, mereka tetap bukan apa-apa. Sebelumnya, tetua klan menemukan ada energi alam langit tingkat 5 di Provinsi S. Masalah ini tidak boleh dianggap enteng. Tapi, tempat ini benar-benar sangat buruk. Tidak ada yang perlu diselidiki. Mari kita pergi ke tempat lain." Si pria jangkung, Fikri Laksana berkata dengan tenang. "Katanya banyak penguasa di 9 alam telah mengirim orang ke sini. Ada dari klan Wanara dan klan Gunung Malik di alam G, klan Koven dan klan Lembah Tawang di alami, klan Jurang Kekal di alam F, dan klan Kota Sarwa." Wanita itu memainkan sehelai rambutnya. "Klan Kota Sarwa juga ada di sini?" Pria berjambul agak terkejut. Alam B adalah kampung halaman Konfusius. Orang-orang di sini mewarisi filosofi Tao dan ada banyak orang yang kuat. Setiap kelompok kekuatan sangat menakutkan. Semua orang bersembunyi dengan sangat baik. Meskipun berpapasan, kita mungkin tidak akan saling mengenal. Jadi, kita tidak perlu terlalu khawatir," kata Fikri dengan datar. Dia adalah pemimpin dari tim beranggotakan 3 orang ini. Kata-kata ini membuat kedua orang lainnya lebih tenang. Dibandingkan dengan kelompok kekuatan lain, klan Keraton Estro tidak lemah. Kita tidak boleh membiarkan mereka menemukan orang itu lebih cepat dari kita. Kalau tidak, kita akan terlalu malu untuk pulang.
Fikri mendengus. Saat mereka bertiga hendak pergi, gadis kecil itu bangkit dan berjalan mendekat. Kakak, beli sebuket bunga, dong. Kalau tidak, aku akan dipukuli ketika aku pulang. Meskipun kamu terbunuh, apa hubungannya denganku? Binatang yang malang. Fikri melirik gadis kecil itu dengan tatapan dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan santai. Luapan energi menerjang gadis kecil hingga terlempar. Mereka memiliki kekuatan yang besar, status bangsawan, dan latar belakang terkemuka. Orang-orang biasa adalah cecungu kecil di mata mereka. Namun, klan lain di 9 alam juga mengirim orang ke sini, mereka khawatir identitas mereka terungkap. Jika tidak, dia tidak akan ragu membunuh gadis kecil ini. Citra sangat marah dan ingin maju menghentikannya. Agam menahan Citra. Jangan khawatir, mereka akan segera mati, kata Agam dengan tenang. Mereka bertiga telah melakukan banyak perbuatan jahat. Dosa-dosa mereka telah mencapai batasnya. Jika mereka berada di tempat lain, mereka mungkin masih akan bebas berkeliaran. Namun, mereka datang ke Provinsi Es, terutama kota Primadona. Semua pun berbeda. Saat ini, mata Agam mencerminkan peta besar wilayah 9 alam. Seluruh peta ditutupi oleh lapisan tebal kabut hitam. Hanya daerah Provinsi Es yang memancarkan cahaya samar. Seiring Agam menaklukkan Provinsi Es, hukum sebab dan akibat yang menghilang mulai pulih di Provinsi Es dengan pusat di kota Primadona. Setiap orang jahat yang dosa sebab dan akibatnya sudah penuh menginjakan kaki di tempat ini akan diadili oleh hukum sebab dan akibat tanpa perlu Agam melakukan apapun. Tentunya itu selama mereka tidak menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri dari langit dan bumi. Setiap penjahat besar yang berada di Provinsi Es harus melakukan ini untuk dapat bertahan hidup. Jika tidak, mereka terekspos di dunia dan pasti akan dihakimi. Gadis kecil yang menjual bunga adalah perwujudan dari pejabat dunia akhirat yang bertanggung jawab untuk mengadili sebab dan akibat. Ketiga orang ini jelas tidak menyadari nasib mereka sudah diputuskan. Setengah jam kemudian, jam 3:12, mereka akan meninggal dengan mengerikan. Setelah ketiganya pergi, ada seorang pria dan wanita yang lewat. Gadis kecil itu mau menjual bunga, bahkan sampai menggandeng tangan wanita itu. Orang normal akan menolak dengan sopan meskipun mereka tidak membelinya. Akan tetapi, wanita itu tampak menghina dan langsung menampar wajah gadis kecil itu. Erin, kenapa kamu begitu marah? Tanya pria itu sambil tersenyum. Menjijikan, makhluk fana ini berani-beraninya memegangku. Erin tampak tidak suka dan langsung memasukkan energi spiritual ke dalam tubuh gadis kecil itu. Jangan terlalu terang-terangan. Bukan hanya klan jurang kekal yang datang ke sini. Pria itu mengerutkan kening. Dia akan baik-baik saja sekarang dan akan mati besok. Dia akan mati dengan sangat menyakitkan. Erin terkikik, tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Malah, dia memperlakukan pembunuhan sebagai sebuah kesenangan. Ayo pergi! Pria itu tersenyum tidak peduli. Orang biasa bahkan lebih rendah dari hewan di mata mereka. Kalau mereka membunuhnya, ya bunuh saja. Bahkan, adalah suatu kehormatan bagi gadis kecil ini bisa mati di tangan mereka. Benar-benar mengesalkan. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Citra berkata penuh kemarahan. Jangan khawatir, gadis kecil ini juga bukan orang biasa. Dia memberi orang-orang ini harapan terakhir. Sayangnya, hanya sedikit orang yang bisa memanfaatkannya. Agam sedikit tersenyum dan melihat dua pria lewat. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka membeli sebuket bunga dan memberi gadis kecil itu uang tambahan. Dengan persepsi Agam, kedua pria ini juga orang dari klan luar. Meskipun tangan mereka tercemar banyak sebab akibat, langkah ini mengurangi sedikit dosa mereka. Pada akhirnya mereka tetap akan dihakimi, tetapi hasil akhirnya akan lebih baik. Citra terkejut. Dia teringat apa yang dikatakan Biksu Ananda kepadanya di kuil Muara Atma. Dia merasakan sentuhan emosi yang tidak bisa disembunyikan di hatinya. Apa dia benar-benar ingin menuruti semua ini dan meninggalkan Agam?